Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 160, Anda bertanya, Alkitab menjawab, dari seorang wanita usia 29 tahun, 0818-1890, dan seterusnya. Shalom Pak Erastus, saya wanita usia 29 tahun. Saya dengar Pak Eras dari mantan pacar saya. Sejak saya dengar Pak Eras, saya kadang linglung dan kadang sering ngerasa dulu saya banyak sekali salah, sekalipun saya WL dan singers, karena saya masih dominan soal mujizat. Pak Eras, saya mau bertanya, saya dan pacar saya putus karena pacar saya katakan ada yang mengganjal di hatinya. Dalam artian seperti Tuhan tidak izinkan kami menikah. Menurut dia, padahal kita sudah berbicara ke keluarga masing-masing akan segera menikah. Keluarga kecewa dan sedih karena kami tidak jadi menikah, dan saya juga sedih membuat keluarga saya yang sudah berharap saya menikah tapi tidak jadi menikah. Tapi saya sendiri sayang kepadanya dan dia juga sayang kepada saya. Kok tahu Anda dia sayang kepadamu? Kalau saya kok diputusin? Dia sangat baik dan selalu arahin saya, dengerin Pak Eras, apa yang harus saya lakukan Pak? Apa saya harus benar-benar tidak perlu komunikasi dengan dia agar saya bisa move on dari dia Pak? Begini loh, dia mutusin itu pasti ada alasan. Nggak mungkin tidak. Satu, dia mulai melihat Anda punya karakter mungkin ya, yang menurut dia nggak cocok. Dia tidak akan bahagia hidup dengan Anda. Dua, mungkin karena faktor keluarga Anda atau faktor keluarga dia. Dia melihat keluarga Anda, keluarga kamu, yang buat dia tidak membuat dia akan nyaman hidup. Atau keluarga dia mulai mendesak bahwa dia jangan menikah dengan Anda karena keluarganya tidak cocok atau mulai berubah melihat keluarga Anda dan Anda sendiri. Jadi yang pertama, dia melihat Anda, dia merasa tidak nyaman. Bisa ada karakter yang dia merasa nanti membuat dirinya tidak nyaman. Lalu yang kedua, bisa dia melihat keluarga Anda dan dia merasa nggak nyaman nikah dengan Anda karena keluargamu, atau keluarga dia yang mulai berubah, tidak nyaman memiliki menantu seperti kamu atau besan seperti keluarga kamu. Atau faktor lain, dia melihat wanita lain kok lebih cantik, lebih rohani, lebih bonafit secara materi. Bisa saja. Tetapi apapun alasannya, kalau sayang, dia akan tetap mencintaimu dan menikah dengan kamu. Romeo and Juliet bisa bunuh diri loh. Walaupun tidak disetujui orang tuanya, itu cinta. Dan pria ini yang walaupun membawa Anda mengenal saya, belum tentu dia sempurna. Ya, atau pasti tidak sempurna, itu yang pasti. Jadi ya sudah, terimalah. Ya, dia sayang, kamu sayang ke dia, tapi seberapa dia sayang sama kamu saya tidak tahu. Ya, saya tidak menghakimi ya, tapi saya katakan kalau sayang dan cinta dengan tulus nggak peduli apapun keadaannya. Apa saya tidak perlu komunikasi dengan dia? Saya kira tidak perlu. Anda jangan jadi wanita murahan. Aduh, jangan jadi wanita murahan. Diam. Kalau memang dia berubah, Tuhan gerakkan untuk kembali hubungi kamu, boleh. Lalu jangan kalau dia hubungi kamu, lalu kamu cepat-cepat, oh iya dia kita terusin yuk. Kita lanjutin, jangan. Punya harga diri. Biar Tuhan yang membela kamu nak. Ya. Lalu kamu jangan menunjukkan kesusahanmu kepada keluarga. Kamu harus tunjukkan kepada keluarga, it's okay mom, it's okay pap, it's
oke. Ingat ini. Jangan menunjukkan kamu sedih, patah hati. Lalu kalau kamu ketemu keluarga pacarmu, jangan kamu seperti tidak kenal. Bahkan seakan-akan kamu masih berhubungan dengan pacarmu. Semesra dulu, seakrab dulu, setulus dulu, jangan buang muka. Ya, begitu ketemu di mall misalnya, kakak, dari mana, dengan siapa? Oh gitu, lagi belanja, ayo mau minum dulu yuk. Gitu, biasa aja kali ya. Tunjukkan yang kamu adalah manusia yang berakhlak mulia. Dan jangan lupa, Truth ID, terus ikut. Ya, amin. 0812 8254 dan seterusnya, GSKI dari Tangerang. Salam saya sudah 4 tahun lebih mengikuti suara kebenaran karena kenapa ya? Semakin kita mau hidup suci kok makin susah ya Oh iya, makin hidup suci, Anda makin akan melihat kekurangan dan kelemahanmu. 1, 2. Seiring dengan itu, kamu akan makin banyak rangsang berbuat dosa, stimulan berbuat dosa, impuls rangsang berbuat dosa, pencobaan-pencobaan. Saya sering memaki diri saya sendiri untuk mati dari keinginan daging. Tapi nanti timbul lagi, kadang saya putus asa juga. Tapi saya selalu dikuatkan lagi dengan khotbah-khotbah dari Om Eras. Kamu ini laki-laki. Bro, kamu sama seperti saya. Saya juga mengalami hal yang persis seperti yang kamu alami. Mau maki-maki diri sendiri, mau marah-marah. Jalan terus. Nanti makin hari kita makin tidak marah pada diri kita sendiri. Karena kita bisa melewati. Saya minta tips untuk lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan ya Om. Makasih, kami sekeluarga mengasihi Om. Thank you, I love you too. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai Om beserta keluarga senantiasa. Amin. Oke ya, ini mohon ini ya. Oke. Halo bro. Tips yang saya mau berikan kepadamu, 1, tidak boleh berhenti mendengarkan Truth ID, khotbah saya. 2, selalu menyediakan waktu 30 menit doa di bawah kaki Tuhan. Selalu di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Besar. Berdoa 30 menit. 3, hindari teman-teman persahabatan yang membuat kamu tidak takut akan Allah. Berteman sekilas boleh, tetapi kalau saya bersahabat, tidak. Berikutnya, jangan nonton film yang bisa merusak, mengganggu pikiranmu. Berikutnya, jangan tenggelam dengan game-game di online. Boleh sekali-kali main, tapi tidak boleh tenggelam. Orang yang sibuk dengan online, perhatiannya pasti tidak sepenuh pada Allah. Jangan buang waktumu hanya main online berkepanjangan. Itu akan merusak. Selamat berjuang. 0811 8 dan seterusnya, 0811 822 dan seterusnya dari Jakarta. Salam Pak Eras. Salam kasih dan hormat buat guru, mentor dan Bapak rohaniku. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas jawaban Bapak terhadap pertanyaan saya di Abam episode 63 yang lalu. Tapi sekarang saya mau tanya lagi dan juga sedikit usul, mudah-mudahan Bapak berkenan menjawabnya. Yohanes 1 dan 14 mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tapi setelah perkataan keluar dari mulut Allah, itu bukan berarti Allah tidak memiliki firman lagi. Betul ya Pak? Betul. Betul. Sama seperti ketika Allah mengeluarkan dan mengembuskan rohnya kepada Adam. Allah tetap memiliki roh. Dengan pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa seandainya Yesus tidak taat kepada Allah dan jatuh dalam dosa, itu tidak akan serta-merta merubah sifat Tritunggal Allah. Karena Allah masih tetap memiliki firman. Itu serta-merta tidak merubah sifat Tritunggal Allah. Hal ini sejalan dengan kejatuhan Adam yang berasal dari roh Allah, ternyata juga tidak merubah sifat Tritunggal Allah. Bagaimana menurut Bapak? Nah, ini bagus sekali. Anda pasti memiliki konsep Tritunggal yang belum tepat. Ketika dikatakan Yesus adalah firman, itu maksudnya apa? Kita harus melihat bahwa Injil Yohanes ditulis ketika kekristenan mulai menyimpang dari yang asli atau yang murni.
yaitu munculnya Gnostik Kristen. Percampuran antara kekristenan atau Injil yang murni dengan filsafat Yunani. Yohanes oleh mandat rasul-rasul, ya tentu oleh pimpinan Roh Kudus menulis Injilnya. Yang mau memperkenalkan, yang bermaksud memperkenalkan Yesus adalah kebenaran. So, Tuhan Yesus berkata, I am the truth. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus adalah firman, sebenarnya yang dimaksudkan di situ adalah Yohanes mau mengatakan kepada orang-orang atau pada para pembacanya, kalau kamu mau mendengar kebenaran, dialah orangnya. Jadi kita tidak boleh memiliki pemikiran yang mistik. Mistik artinya perkataan jadi manusia. Itu mistik. Lalu nggak logis. Nggak logisnya adalah Yesus itu waktu masuk dalam rahim Maria, maksud saya roh dari Allah masuk dalam rahim Maria dan dilahirkan itu nol putul, baru belajar bertambah hikmatnya. Bukan langsung tahu segala kebenaran, enggak, dari nol putul. Ingat dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Jadi ketika dikatakan dialah firman, artinya kalau kamu mau mendengar kebenaran, dengarkan Yesus. Dengarkan ajarannya. Ikuti teladan hidupnya. Itu maksudnya. Kalau selama ini kan konsep orang, Allah berfirman, jadilah langit, jadilah ini. Alam menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, cakrawala dan seterusnya. Ini yang jadi manusia. Itu nggak logis, itu mistik. Ya, maksud bahwa Yesus adalah firman adalah dialah yang menyampaikan kebenaran. Tetapi Yesus memiliki kebenaran itu pun lewat proses bertumbuh. Buka saja Alkitab. Nah, soal ini akan saya jelaskan nanti pada waktu saya bicara mengenai Allah Tritunggal. Ya, buku saya Tritunggal itu tebalnya 100 lebih, 1.500 halaman. Tapi belum saya rilis karena saya potong-potong dalam bentuk bagian-bagian saja supaya orang nggak pusing. Kalau orang memfitnah saya dengan ajaran menganggap saya sesat mengenai Tritunggal, saya diam saja. Kenapa? Tidak perlu dilayani. Anda mendengar khotbah saya dulu untuk yang lain, lalu Anda menilai. Ini orang benar nggak? Tanya aja Roh Kudus. Tanya Tuhan. Hidup Anda berubah nggak dengan mendengar apa yang saya ajarkan? Lalu Anda bisa berubah nggak mendengar khotbah orang lain? Tentu tidak sedikit orang yang dipakai Tuhan merubah sesamanya dengan menyampaikan firman yang murni. Tetapi tidak semua orang yang berkaok-kaok bicara di media sosial itu orang yang benar-benar hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran loh. Jadi hati-hati, minta pimpinan Roh Kudus. Ya? Oke. Lain waktu kita akan bicara mengenai Allah Tritunggal. Saya pernah mendengar Bapak menjawab pertanyaan tentang kapan waktu penghakiman terakhir dilaksanakan. Bapak mengatakan bahwa Alkitab tidak menjelaskan hal itu karena yang penting bukan waktu tapi esensinya. Yaitu adanya pertanggungjawaban dari masing-masing individu kepada Allah. Saya setuju dan sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan. Tapi kalau boleh saya ingin mengusulkan satu esensi lagi tentang penghakiman terakhir ini. Yaitu bahwa yang berhak memutuskan dalam penghakiman itu adalah Allah atau Tuhan sendiri. Bukan kita atau pendeta atau manusia lainnya. Setuju. Jangan Allah atau loh. Tapi Allah dan. Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jangan atau ya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan kalau dua orang itu sah. Aku dan Bapa. Memang disebutkan tahta pengadilan Kristus. Itu maknanya adalah bahwa Yesus yang akan menampilkan diri mewakili Bapa. Tapi bersama Bapa, karena Bapa tidak kelihatan. 1, 2. Di hadapan pengadilan Kristus itu di 2 Korintus 5 ayat 10 maksudnya adalah bahwa pengadilan bagi Paulus, konteksnya Paulus, itu adalah seperti Kristus. Standarnya seperti Kristus. Aku berusaha untuk berkenan kepada Allah. Itu standarnya Kristus. Itu di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Konteks itu pengadilan untuk orang percaya. Oke. Bukan kita atau pendeta, betul. Hal ini sangat penting untuk ditekankan karena banyak orang jemaat yang terperdaya oleh hamba-hamba Tuhan yang dengan mudah mengatakan bahwa kita sudah selamat dan pasti masuk surga karena sudah percaya Yesus.
Padahal seperti sering Bapak ajarkan, percaya baru sebatas persetujuan pikiran. Buset, ini Bapak pinter nih. Ya, Bapak ini pinter tapi namanya nggak mau disebut. Bapak cerdas. Saya merasa punya teman ini, ya. Kita berjuang ya Pak, meluruskan ajaran yang sudah banyak salah. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menjelaskan maksud percakapan Yesus dan Petrus dalam Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Dikatakan oleh hamba Tuhan itu bahwa saat itu sebenarnya Yesus sedang menubuatkan, mewahyukan tentang Yohanes yang akan melihat peristiwa kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Nubuatan itu digenapi ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Bagaimana menurut Bapak? Jadi Yohanes 21 sampai 23 tidak mungkin secara letterleh atau harafiah. Jadi dalam Yohanes pasal 20 ya, ayat 21 sampai 23 kita baca dulu ya. Yohanes 21 ayat. Oke. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, ini murid yang dikasih Tuhan Yesus. Sangat besar kemungkinan Yohanes. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes ini? Ya, dengan dia maksudnya. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maksud Tuhan Yesus adalah kamu gak usah ngurus aku. Kalau aku membuat dia sampai aku datang juga bisa. Tapi bukan berarti pasti terjadi, itu belum. Dan ternyata tidak. Karena Yohanes akhirnya meninggal. Sekarang nggak ada lagi kan? Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi konyol kalau orang berpikir bahwa ini Yohanes ya, atau salah satu murid Yesus sekarang masih hidup. Tidak mungkin. Tidak. Ya, nggak mungkin. Kemungkinan itu maksudnya adalah Yohanes yang mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Itu kemungkinan. Tetapi ada pandangan bahwa Yohanes yang di Pulau Patmos, jangan-jangan Yohanes yang lain, yang dikenal sebagai the Old John. Tapi Old John yang lain, bukan Yohanes murid Yesus. Perdebatan lagi. Ya. Tetapi yang pasti, saudaraku, hal itu kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Jadi tidak usah dibuat ribet dan jadi gaduh dan rusuh. Jadi kalau saya ditanya, ya, apa yang dikatakan Yesus tidak terwujud. Tidak mungkin karena usia manusia harus 70 tahun. Tidak ada dispensasi ya. Semua harus di 70 tahun atau paling lama 100 tahun, 120 tahun boleh. Pasti mati. Nggak mungkin lebih dari usia rata-rata. Nggak mungkin. Apakah ini yang dimaksud di Pulau Patmos? Jadi kedatangan Tuhan itu bisa saja. Tapi jangan dipastikan karena tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Oke, terima kasih Pak untuk pernyataan Bapak ini. Ya, terima kasih Pak. Saya katakan Bapak ini orang cerdas, Bapak orang yang tidak mudah diatur orang. Bapak bisa mengatur diri sendiri. Puji Tuhan, mau diatur oleh Tuhan. Seperti saya, orang yang susah diatur orang, tapi kita mau diatur Tuhan. Amin. Oke deh, kita teruskan. Kepada seorang bapak usia 44 tahun di Tangerang, 0813 2412 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya pria umur 44 tahun, terima kasih banyak untuk pemberitaan firman yang mengubah hidup saya. Ada pernyataan dan pertanyaan. Oke deh, ini pasti sering mendengar khotbah saya karena kata ini sering saya gunakan. Pernyataan dan pertanyaan. Saya melihat, mendengar, dan menyaksikan banyak saudara kita umat beragama lain yang melakukan ibadahnya bukan karena takut masuk neraka, bukan juga karena kewajiban untuk mendapatkan pahala guna masuk surga, tapi masuk level yang lebih tinggi, yaitu melakukan ibadahnya karena mencintai atau mengasihi Allahnya. Sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang tinggi, begitu sangat baik. Apakah mereka sampai di level tersebut bisa dikatakan dituntun roh Allah?
Bagaimana menurut Pak Eras? Nggak bisa. Agama itu secara literal memimpin orang bermental baik. Anda tahu ajaran-ajaran dari kebatinan misalnya? Pakai roh Allah? Enggak. Tapi filosofinya itu begitu tinggi sampai menuntun orang itu bisa benar-benar berakhlak baik. Saya sering katakan seperti orang Jawa, filosofinya mengalah untuk menang, ya misalnya, ya mengalah untuk menang, ya ngalah luhur wekasani, mengalah menang belakangan, menang tanpa merendahkan. Jadi seorang raja menaklukkan, raja Jawa menaklukkan raja lain, ia tidak menyeret raja itu di jalan-jalan, dia mendudukkan di sisinya dan tetap menghargai. Walaupun dikalahkan, ditundukkan. Hebat ya. Tapi orang Kristen debat-debat, wah sampai dia dipermalukan. Kalau di abad pertengahan dikucilkan. Dibunuh, dibakar. Kalah loh dengan kejawen. Malu-maluin nggak? Nah, karena filosofinya tidak benar. Seperti misalnya pernyataan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Karena salah diajarkan, orang merasa tidak perlu berbuat baik. Banyak orang Kristen itu begitu. Jadi tidak heran kalau tadi Anda katakan bahwa orang beragama lain lebih baik. Benar. Karena orang Kristen dengan doktrin yang salah ini, apalagi kalau sudah mengatakan Allah menentukan orang selamat. Etika tidak bisa tampil sebagaimana mestinya. Tapi kalau Anda berkata orang beragama lain lebih baik, enggak. Kita lihat individu. Kalau kekristenan yang benar, orang itu harus lebih dari tokoh-tokoh agama lain. Seperti yang dikatakan 2 Timotius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama itu, kamu tidak masuk surga. Berarti kamu harus hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Itu maksudnya. Lalu saya menemukan ayat dalam Alkitab yang harusnya dikenakan juga untuk orang percaya, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selain itu juga saya ingat khotbah Bapak di suatu persekutuan doa yang mengatakan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita harus mengasihi Allah dulu. Dan saya lihat Pak Eras sungguh-sungguh mengasihi Allah. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak ada pilihan. Anda katakan saya mengasihi Allah atau tidak, saya tetap mengasihi Allah. Dan kalau boleh saya ngomong, terima kasih Pak. Anda mengatakan yang menurut saya benar. Karena saya belajar untuk mengasihi Allah. Walaupun saya belum sempurna, saya mengasihi Allah. Dan saya melihat Bapak punya potensi yang besar untuk mengasihi Allah. Bersama saya, ayo kita mengasihi Allah. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah Bapak setuju harusnya kita lebih tinggi levelnya daripada saudara kita umat agama lain itu? Setuju. Bahkan kita lebih dari para ulama-ulama agama manapun. Tuhan Yesus ngomong bukan aku. Ya, lebih dari ulama-ulama agama Yahudi atau ulama-ulama agama lain. Jadi harus memiliki kualitas moral yang lebih tinggi. Dan Yesus itu standarnya. Apa indikatornya orang itu bisa dikatakan mengasihi Tuhan supaya kita bisa mengerti Pak Eras? Memang kita tidak bisa meneliti hidup 24 jam. Tapi kita punya namanya roh menimbang. Orang pada waktu berdoa, waktu orang menyanyi, waktu orang khotbah, wah cepat sekali kita menangkap spiritnya. Ini munafik, ini pura-pura. Ini benar orang yang mengasihi Allah. Sangat bisa. Tapi sebaiknya kita tidak menghakimi orang. Orang yang mengasihi Allah itu kesucian hidupnya akan bertumbuh terus. Walaupun mungkin punya track record yang buruk, pernah bikin salah, tapi berubah terus. Berubah terus. Dia akan rela berkorban apa saja untuk pekerjaan Allah. Selain dia bertumbuh dewasa, dia akan rela berbuat apapun untuk pekerjaan Allah. Dia akan mengasihi orang dengan kasih yang tidak terbatas. Sampai dia mengasihi anak orang seperti anak sendiri. Dia mengasihi orang seperti saudara kandung sendiri. Dia menghormati ibu, bapak orang seperti orang tua sendiri. Itu indikatornya. Tuhan memberkati. Apa saja perintah Tuhan Yesus untuk kita orang percaya zaman anugerah ini? Kalau boleh diurutkan dengan urutan angka,
supaya kita bisa jelas. Karena banyak orang Kristen memahami perintah Tuhan itu masih mengacu ke dekalog. Kekristenan bukanlah agama hukum. Hukumnya orang Kristen itu pikiran perasaan Allah sendiri. Kalau di dalam banyak agama, ya kalau orang Yahudi ya, Torah is my law, Taurat itu hukumku. Tetapi bagi orang Kristen, the Lord is my law, Tuhan itu hukumku. Jadi bukan butir 1, butir 2 lebih utama. Nah, bukan, salah itu. Mempelajari kebenaran-kebenaran, mencerdaskan pikiran, memiliki kecerdasan rohani, peka terhadap kehendak Allah, sehingga tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itulah yang kita lakukan. Terima kasih banyak Pak untuk jawaban penjelasannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, dan terus menjadi teladan buat kami semua. Oke. Oke. 0821 33962 dan seterusnya. Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kalau anak ingin menikah tapi tidak mendapat restu orang tua karena alasan tertentu dan ada beberapa tanda dari Tuhan yang orang tua gumulkan bahwa pasangan tersebut bukan jodoh dari Tuhan, sampai 4 kali tanda dikonfirmasi. Tapi setelah pasangan tersebut dikonsultasi dengan salah satu seorang pelayan Tuhan, anjurannya nikah saja karena jodoh itu yang memilih. Karena jodoh itu kita yang memilih. Bagaimana Pak? Tidak perlu restu dari orang tua? Tapi setelah pasangan tersebut konsultasi dengan salah satu staf Bapak, staf saya maksudnya, anjurannya nikah saja. Wah, saya nggak tahu ini staf saya atau bukan. Lalu kalau itu staf saya, apa alasannya dia menganjurkan nikah saja? Saya tidak tahu berapa umur dari anak ibu dan seterusnya. Ini saya harus tahu lengkap. Tetapi Bu, saya mau tanya, ibu itu tidak setuju kenapa? Pasti ada alasan, suku, masalah suku, ekonomi, umur, pendidikan. Kan itu bisa jadi faktor. Umur, pendidikan, suku, ekonomi, penampilan. Ibu nggak cocok wajahnya begitu. Atau karakter, ibu temukan karakter. Jodoh ibu itu, ibu merasa tidak akan membahagiakan anak ibu. Saya tidak tahu anak ibu ini laki-laki atau perempuan ini, ya. Oke, tapi ini mesti harus saya konfirmasi dengan staf saya siapa yang membimbing anak ibu ini. Lalu tanda sampai 4 kali. Tanda itu apa? 4 tanda ini apa? Saya juga tidak tahu. Jangan sampai ya Bu, kita itu ngeroh. Sampai tanda itu sebenarnya bukan tanda, tapi gejala-gejala yang menurut ibu itu tanda. Bisa begitu, tapi juga bisa benar-benar tanda. Tetapi saya harus memberitahukan. Sampai 4 kali tanda Tuhan konfirmasikan. Bagaimana kita tahu itu konfirmasi dari Tuhan? Saya tidak mengatakan ibu benar atau ibu salah. Saya tidak mengatakan staf saya benar atau staf saya salah. Tapi ini harus dilihat dengan kacamata yang lebih objektif. Anak ibu umur berapa? Laki-laki atau perempuan? Anda tidak setuju karena faktor apa? Kalau faktornya Anda mendapat konfirmasi, berapa banyak jodoh yang tidak pernah mendapat konfirmasi dari Allah secara fisik. Atau secara letterleh atau secara harafiah. Tanda misalnya mimpi, wah ternyata kalau anak kita laki-laki, gambarannya, oh nak anakmu itu, jodohmu itu nak wanita rambut panjang. Sedangkan pacarmu itu rambut pendek. Padahal rambut pendek baru dipotong 2 bulan sebelumnya. Dulu memang rambut panjang terus, kan bisa begitu. Nah, aku dapat tanda Tuhan berkata bahwa pacarmu itu wajahnya wajah kambing. Wajah kambing. Nah, ibu ini baru saja nonton film, ada film apa zombie atau apa gitu, wajah orang berubah jadi wajah kambing, masuk di benaknya, muncul di mimpinya. Atau konfirmasinya apa?
orang pertama yang lewat depan rumahku, sukunya apa? Berarti dari suku itu, nanti jodoh anakku. Wah, yang muncul, yang lewat, wah, misalnya dari Ambon. Wah, berarti anak saya, berarti pasangannya bukan Ambon. Sekarang pasangannya orang Jawa. Salah dong. Atau orang pertama yang depan lewat rumahku, sukunya itu adalah suku dari anakku. Begitu muncul yang lewat orang Ambon. Wah, anak mestinya dapat orang Ambon. Tapi pacarnya ini sekarang orang Tionghoa. Salah dong. Nah, konfirmasi ini harus jelas. Saya kira saya tidak bisa menjawab dengan lengkap karena saya tidak tahu kasusnya. Tapi Ibu tidak mengecilkan arti konfirmasi dari Tuhan yang Ibu terima. Ibu doa dulu. Lalu saya, kalau Ibu berkenan, SMS ke staf saya. Siapa nama staf saya itu? Ya, saya akan tanya dia. Oke, Bu? Ibu harus kasih tahu nama staf saya itu, tapi saya tidak akan membacakannya di depan umum seperti sekarang. Oke? Finally, I want to say I love you. Tuhan memberkati.